Shalom saudara-saudara, bersama kita renungkan firman Tuhan dalam tema kuasa doa dan pujian. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 berkata, "Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua." Saudara-saudara, setiap individu maupun keluarga pasti mempunyai tantangan dan persoalan hidupnya masing-masing, mulai dari masalah ekonomi, pekerjaan, pengaturan rumah tangga, komunikasi dengan pasangan, pendidikan anak, kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak jarang, masalah-masalah itu bagaikan belenggu penjara yang membuat seseorang ataupun sebuah keluarga sepertinya sulit untuk bisa keluar dan terbebas. Dalam hal ini, jangan kiranya kita menyerah dan berputus asa. Kita bisa belajar dari pengalaman Rasul Paulus dan Silas, bahwa suatu kali dalam pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan di kota Filipi, Rasul Paulus dan Silas ditangkap. Mereka dianiaya, dijebloskan ke dalam penjara. Mereka dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah, dengan kedua kaki dibelenggu menggunakan pasungan yang kuat dan dijaga dengan ketat. Dengan kondisi seperti itu, tidak ada sedikit pun harapan untuk mereka bisa dibebaskan. Jangankan untuk membebaskan diri, bergerak sedikit saja sudah susah. Namun demikian, apakah mereka menyerah begitu saja? Sama sekali tidak. Rasul Paulus dan Silas tidak putus asa. Dengan tubuhnya yang penuh luka aniaya dan kaki tangan yang terpasung, tidak ada apapun yang bisa mereka lakukan, kecuali pada waktu tengah malam mereka berdoa dan memuji Tuhan. Suara mereka begitu menggemakan suara hati mereka yang menaruh percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh ajaib. Tiba-tiba terjadi gempa yang membuat pintu-pintu penjara terbuka dan bahkan belenggu yang mengikat mereka pun terlepas. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dan Silas memberi kita sebuah teladan hidup yang sangat baik. Di tengah situasi penjara persoalan yang kita hadapi, biarkanlah mulut kita menggemakan suara hati kita untuk menyatakan iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa dan pujian kita kepada Tuhan. Di saat barangkali kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelesaikan masalah yang harus kita hadapi, pastikan ada satu hal yang masih bisa kita lakukan, yaitu berdoa dan memuji Tuhan. Dalam doa dan pujian kita percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita pun tahu bahwa oleh kuasa pujian tembok Yeriko dapat diruntuhkan. Saudara-saudara, jangan biarkan hidup saudara digoncangkan oleh masalah, tetapi goncangkanlah masalah-masalah itu dengan doa dan pujian kepada Tuhan, sampai masalah-masalah itu rontok dan saudara mendapatkan kebebasan, kelepasan, dan kelegaan dari Tuhan. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya.